Ini sebenarnya bagian doa iftitah Pak ya. Yang dari wajhatu itu kelanjutannya ada ungkapan ini. Bahagia amat itu tukang becak ya. Tempat lalu lalang bisa nikmat tidur. Banyak orang kaya raya susah tidur, susah makan. Jadi makan enak itu belum tentu enak makan Pak. Enak makan itu apa tuh? Makan enak belum tentu enak makan. Makanannya enak semuanya tapi belum tentu enak makan. Ciri orang Islam itu adalah orang yang tidak menyakiti orang Islam yang lain, baik dengan lidahnya maupun dengan tangannya. Alhamdulillah hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang paling baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid salat zuhur Masjid Nurul Barakah Bandara Soekarno-Hatta yang dirahmati oleh Allah. Tema kajian kita pada siang hari ini, kiat agar masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua punya cita-cita yang sama. Ingin selamat dari neraka dan ingin masuk surga. Itulah cita-cita utama kita, itulah cita-cita yang paling mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ia benar-benar orang yang beruntung. Itulah keuntungan yang hakiki. Kesenangan dunia itu hanya kesenangan yang semu belaka. Kesenangan dunia itu hanya, kata orang Jawa apa, sawang sinawang ya. Semu. Kita menganggap orang yang naik Mercy S600 barangkali ya, wah orang itu senang kayak gitu. Belum tentu. Sawang sinawang. Bahkan ada cerita orang naik Mercy
di Semarang itu. Di sana ada tukang becak, bisa tidur nyenyak di pinggir jalan di atas becak yang naik Mercy. Wah, bahagia amat itu tukang becak ya. Tempat lalu lalang bisa nikmat tidur. Banyak orang kaya raya susah tidur, susah makan. Jadi makan enak itu belum tentu enak makan, Pak ya. Enak makan itu apa tuh? Makan enak belum tentu enak makan. Makanannya enak semuanya tapi belum tentu enak makan. Itu kesenangan dunia. Hanya sawang sinawang. Enak ya jadi presiden. Waduh, pusing kok jadi presiden juga pusing. Enak ya punya istri cantik. Waduh, was-was terus Pak. Takut diganggu orang ya. Jadi kesenangan dunia itu ya kata orang Jawa tadi sawang sinawang. Hanya kata orang, yang bersangkutan belum tentu senang. Kesenangan yang hakiki nanti kalau kita selamat dari neraka dan bisa masuk surga, itulah kebahagiaan yang hakiki. Karena itu abadi, kita di dunia ini hanya temporer, sementara. Kesenangan dunia itu temporer, sementara, semu lagi kan. Tapi alhamdulillah ya, kita semua sudah punya modal Pak ya, untuk menyelamatkan diri dari neraka. Semua yang ada di masjid ini sudah punya modal untuk menyelamatkan diri dari neraka. Apapun mazhabnya, apapun partainya, apapun status sosialnya, kita semua yang di sini punya modal untuk menyelamatkan diri dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan masuk neraka orang yang menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semata-mata ucapan itu semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, bukan karena mau nikah atau pura-pura masuk Islam, tidak. Tulus dari lubuk hati yang sangat dalam, dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan ya, keimanan, kemudian dinyatakan dan diimplementasikan dalam kehidupan. Itu akan menyelamatkan kita dari azab neraka. Begitu juga tiket untuk masuk surga sudah kita pegang. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dia akan masuk surga. Tapi kita mengharapkan tidak asal masuk surga ya. Cita-cita kita itu harus mulia Pak, harus mulia. Saya ingat Gus Dur itu, Gus Dur dulu belum jadi presiden, ditanya, Gus, kepengin jadi menteri gak? Enggak. Kenapa? Bapak saya sudah pernah jadi menteri, saya ingin jadi presiden. Padahal secara matematis nggak bisa Gus Dur jadi presiden, tapi kenyataan kita harus punya cita-cita yang lebih mulia. Tidak asal masuk surga. Kita mengharapkan bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita setiap hari baca sholawat, mendoakan Rasul, ingin nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak caranya.
Tapi hari ini hanya satu cara aja Pak ya. Banyak jalan untuk menuju ke sana. Dan jalan itu tidak terlalu sulit, cara itu tidak tersulit. Agar bisa masuk surga bersama Rasulullah tidak harus hafal Al-Quran, tidak harus hafal banyak hadis, tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi kiai. Kami akan membacakan satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang lebih dekat denganku kedudukannya di hari kiamat. Apa kira-kira Pak? Apa kira-kira? Rasulullah mengatakan orang yang paling aku cintai dan nanti kedudukannya di akhirat dekat dengan saya adalah ahasinakum akhlaqan, orang di antara kalian yang punya akhlak yang baik. Karena misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus ini hanya, karena innama itu ada kata-kata hanya, atau tujuan utama untuk memperbaiki akhlak. Dan dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Indikator kesempurnaan iman itu akhlak. Sesungguhnya orang yang sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang akhlaknya paling baik. Inilah yang akan mengantarkan kita bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW dengan modal sederhana saja, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Dulu pernah kita bahas di sini tentang definisi akhlak ya, baik secara etimologis maupun terminologi. Akhlak ini bahasa Arab Pak ya. Akhlak itu kata jamak, kata tunggalnya khuluq. Jadi kata tunggalnya khuluq. Maka di dalam Al-Quran tidak kita ketemukan kata akhlak tapi khuluq. Seperti pujian Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4 Pak ya. Sesungguhnya kamu Muhammad memiliki akhlak yang agung. Itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada kata khuluq. Khuluq kata tunggal, kata jamaknya adalah akhlak. Di dalam bahasa Arab ada kata khuluq, ada khalqun ya. Apa perbedaan khalqun dengan khuluqun? Khalqun itu fisik kita, hardware ya. Softwarenya adalah khuluq. Isi hati kita itulah khuluq. Maka kita biasanya di depan kaca kita berdoa ya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi.
Pernah doa itu, Pak? Jarang ya? Jarang, Iya di depan cermin. Sering berdoa enggak? Apa karena terpesona di gambar kita aja berdoa itu kan? Itu penting sekali. Jadi itu ada kholqun, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan fisikku, kholqi. Ya karena Allah menyatakan apa di dalam surah apa? At-Tin kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam struktur fisik yang paling sempurna. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan fisikku, fahassin khuluqi, perbaguslah ya Allah sikisku. Itu doa apa ya? Doa. Itu salah satu doa Rasulullah agar diberi akhlak yang baik, dan Rasulullah terkabul. Rasulullah memiliki akhlakul karimah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surah Al-Imran ayat berapa itu? 9 saja. Karena berkat rahmat dari Allah, kamu Muhammad bisa bersikap lemah lembut terhadap sahabat-sahabatmu. Kalau kamu bersikap kasar, berhati keras, mereka akan menjauhkan diri darimu. Kalau temanmu bersalah, maafkan. Bahkan bukan hanya maafkan, mintakan ampun kepada Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum, ajak mereka bermusyawarah, ajak berembuk. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada kebulatan tekad untuk merealisasikan hasil musyawarah itu, tawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi jelas misi Rasulullah SAW yang utama adalah menyempurnakan akhlak yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti apa ya? Tadi apa definisi ya? Akhlak itu perangai ya, secara etimologis, perangai, watak, karakter, apa lagi, Pak? Banyak sinonimnya itu ya? Tabiat ya, tabiat. Tapi secara terminologi banyak sekali para ahli membuat definisi tentang akhlak. Tapi saya pilih yang definisi yang singkat padat menurut Imam Al-Ghazali. Al-akhlaqu adatul iradah. Sederhana definisi dari Imam Al-Ghazali. Apa akhlak itu? Akhlak itu adalah kehendak yang dibiasakan, adatul iradah. Jadi ada dorongan yang otomatis. Kalau kita nggak biasa, tidak biasa, orang mengatakan apa? Tumben. Kalau orang mengatakan tumben, itu bukan akhlak kita. Kalau sudah biasa kita ngasih, biasa senyum dengan orang, itu sudah wataknya, sudah menjadi habitnya, sudah menjadi karakternya. Di antara potret orang yang punya akhlakul karimah ya banyak sekali dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya bawakan satu saja, Pak ya. Potret orang yang punya akhlakul karimah adalah orang yang tidak menyakiti orang lain
Mudah itu, pasif, sikap pasif, tidak menyakiti orang lain, baik dengan lidahnya maupun dengan tangannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri orang Islam itu adalah orang yang tidak menyakiti orang Islam yang lain, baik dengan lidahnya maupun dengan tangannya. Orang yang bisa memanage lidahnya, orang yang bisa memanage tangannya. Bahkan dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman adanya hari akhir, hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Itulah potret orang yang punya akhlakul karimah. Maka kita hati-hati dalam berbicara, jangan sampai melukai hati orang. Orang bijak mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'u wala bur'a lima jarahal lisan. Masih bisa diharapkan sembuh bila pedang melukai tubuh. Kemana obat hendak dicari bila lidah melukai hati? Kita harus berlatih, Pak. Tadi sikap pasif sebenarnya gampang, karena pasif tidak menyakiti orang, karena cuma diam saja. Dan tangan tidak menyakiti orang lain, ini kita hati-hati. Sekarang jangan ikut-ikutan nge-share cacian-cacian, Pak ya. Ini biasanya WA grup, Pak ya. Banyak isinya apa? Waduh, sampah, cacian sana sini. Bisikan-bisikan setan. Jangan sampai tangan kita ikut nge-share. Itu termasuk biyadihi ya, dengan tangannya. Walaupun asalnya tangan ini melukai badan orang ya, memukul badan orang ya. Tapi sekarang itu ya, nge-share konten-konten apa yang negatif. Dan agar kita memiliki akhlakul karimah ya, memang langkah awal kita harus selalu berdoa kepada Allah. Seperti tadi kita berdoa di depan cermin, Allahumma kama khassanta khalqi fakhassin khuluqi. Ada juga doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini sebenarnya bagian doa iftitah, Pak ya. Yang dari wajah itu kelanjutannya ada ungkapan ini. Tapi bisa itu kita jadikan tersendiri. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa membimbing kami memiliki akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan, menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Jadi langkah pertama kita harus sering berdoa, Pak ya. Sebenarnya secara umum kita sudah berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Secara umum bisa begitu, secara khusus bisa doa seperti tadi ya. Sudah hafal atau perlu dibuatkan tulisannya Pak ya? Atau perlu dihafal bareng-bareng? Ya sudah, mari kita baca bareng-bareng Pak ya. Allahumma hdini, mari Pak. Li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tapi jangan hanya berdoa Pak, berlatih. Memang ada orang yang meragukan karakter itu nggak bisa diubah Ustaz, dari sonanya. Bisa. Kuda liar aja bisa dijinakkan. Kita berlatih. Akan menjadi kebiasaan. Selain berlatih, langkah berikutnya kita harus pandai-pandai mencari teman. Sering kami ungkapkan di sini, kalau roti dicampur kotoran, bukan kotorannya yang jadi roti, tapi rotinya yang jadi kotoran. Pandai-pandai memilih teman. Banyak orang-orang baik ya, rusak gara-gara teman. Gara-gara teman. Kecuali kita memiliki keimanan seperti ikan. Ikan itu bertahun-tahun di air asin, tapi dia tidak ikut asin karena imannya kuat ya. Jadi itulah, kalau kita sudah punya keimanan seperti ikan gitu boleh. Seperti Nabi Isa ya. Kalau Nabi Yahya itu senang bergaulnya dengan orang-orang baik, nggak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Takut terpengaruh, takut terbawa. Tapi Nabi Isa lain, senang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ditegur oleh Nabi Yahya, kan seumur itu Pak ya. Kamu kok senang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik? Apa jawab Nabi Isa? Saya ini dokter. Dokter itu ngobatin orang yang sakit gitu. Boleh Pak, kalau kita sudah punya keimanan yang kuat, kita bisa mempengaruhi orang ya, agar memiliki akhlak yang baik ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua Pak ya. Kita memiliki akhlakul karimah dan kita nanti bisa kumpul bersama-sama di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada rombongan Nurul Barakah Pak ya, bersama-sama ya, Ustaz ya, dipimpin Ustaz ya, bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.